Oke, selamat datang di video tutorial kali ini. Nah, di sini saya ingin membahas bagian fitur di transaksi. Oke, yang pertama yaitu bagian pembelian. Nah, caranya di sini saya tunjukkan sesuai yang ada di layar, yaitu caranya dengan mengisi bagian faktur, memilih supplier, lalu FNF1 untuk mencari produk, lalu kita bisa mengatur jumlah yang ingin kita beli. Lalu bila sudah semua diatur, di sini ada juga tanggal kadaluarsa. Kita juga bisa mengatur tanggal kadaluarsa produk tersebut. Lalu di sini bila kita semua sudah mengaturnya, kita bisa mengklik simpan, lalu klik yes atau mengklik no. Lalu bila sudah kita klik OK. Nah, di sini saya akan memberikan satu kali lagi contoh. Disimak baik-baik videonya. Oke, next di bagian daftar pembelian. Nah, di daftar pembelian ini adalah riwayat kita melakukan kulakan atau pembelian di fitur yang sebelumnya tadi. Oke, selanjutnya di bagian retur pembelian. Nah, di sini adalah tempat fitur pengembalian barang. Bila kita mengklik tambah retur lalu mengatur jumlah retur, kita bisa mengatur jumlah yang ingin dikembalikan sesuai dengan jumlah beli. Oke, bila kita mengklik bagian laporan, lalu bila kita sudah mengklik laporan, kita mengklik transaksi, lalu pilih laporan pembelian, maka akan muncul seperti di layar. Oke, next. Nah, di bagian ini yaitu penjualan kasir. Di bagian penjualan kasir ini kita bisa menjual produk kita pada pelanggan, atau juga penjualan kasir ini dibuat untuk menghitung transaksi pembelian pelanggan yang membeli produk kita. Oke, bila kita semua sudah mengatur produk, kode item, satuan, jumlah, diskon, tanggal kadaluarsa, dan no batch, kita bisa mengklik saja bagian bayar. Nah, oke, di bagian bayar ini kita bisa mengatur jumlah uang tunai yang dibayar oleh pelanggan. Untuk kita di sini saya pilih 50.000, lalu kita klik bayar plus truk, lalu kita klik no, lalu kita klik cetak kembali. Maka akan muncul seperti di layar. Oke, sudah cukup. Sekarang kita selanjutnya ada di bagian daftar penjualan. Ini adalah riwayat penjualan yang ada di fitur sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah retur penjualan. Nah, retur penjualan ini hampir sama seperti retur pembelian, yaitu bila ada pelanggan ingin mengajukan kembali barang yang sudah dibeli. Dan apabila kita cek di laporan transaksi lalu laporan penjualan, maka akan muncul seperti di layar.
Oke, selanjutnya adalah piutang pelanggan. Nah, piutang pelanggan ini masih kosong. Di sini saya akan memberikan contoh di penjualan kasirnya. Isi terlebih dahulu bagian pelanggan, lalu kita klik saja metode, lalu pilih metode hutang, lalu kita cari produk yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Pilih lagi kode produknya. Nah, bila sudah memilih produk, kita mengatur jumlahnya. Nah, apabila semuanya sudah diatur, maka kita bisa mengklik bagian bayar. Nah, maka akan muncul seperti di layar. Di sini kita bisa mengatur jatuh tempo untuk pembayaran hutangnya. Dan apabila sudah, kita bisa mengklik saja bagian bayar flash truk. Oke, no. Lalu kita cetak kembali. Nah, di sini akan muncul seperti di layar. Oke, sudah cukup. Bila kita mengecek di bagian daftar penjualan, maka akan muncul pelanggan yang statusnya berhutang. Oke, bila sudah, kita keluar lagi di bagian hutang piutang. Di sini kita klik saja tanggal, lalu sampai tanggalnya sesuai dengan jatuh tempo yang tadi, maka akan muncul nama pelanggannya. Bila kita mengklik nama pelanggan lalu kita klik bayar hutang, kita bisa mengatur uang tunai yang ingin dibayar oleh pelanggan untuk menyicil hutangnya. Nah, apabila sudah disimpan maka akan muncul seperti di layar. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang selanjutnya di sini adalah fitur lihat harga. Nah, di bagian fitur lihat harga ini kita bisa mengedit harga barang yang ada di apotek kita. Di sini kita juga bisa mengprint barcode untuk per barang dan untuk semua stok per barang. Nah, di sini disesuaikan saja sesuai yang diperlukan. Nah, selanjutnya adalah print barcode per barang sejumlah stok. Nah, di sini ini kita bisa ngeprint barcode untuk barang yang memiliki banyak stok, misalnya 100. Nah, di sini kita bisa mengatur jumlahnya dari 0 ke 100. Dan bila kita klik cetak, maka akan muncul barcode untuk barang yang ingin kita tempeli barcode. Oke, sudah cukup. Kita tutup, kita ke hutang supplier. Nah, daftar hutang ini masih kosong. Sekarang kita ke kulakan atau pembelian, lalu kita isi fakturnya, lalu kita pilih supplier. Bila sudah kita pilih suppliernya, metodenya kita klik hutang, lalu kode produk, kita bisa bebas memilih produk-produknya. Nah, di sini bila sudah semua, sebenarnya saya ingin membahas yaitu transaksi hutang ke supplier, saat pembayaran hutang ke supplier, sama penyesuaian tanggal dengan jatuh tempo, baru bisa muncul faktur hutangnya. Oke, bila sudah paham, disimak baik-baik videonya.
Nah, apabila sudah kita atur semua, kita bisa klik saja bagian simpan. Nah, di sini ada jatuh tempo. Nah, di sini kita bisa mengatur jatuh temponya sesuai dengan perjanjian. Nah, lalu di sini ada piutang 8.900.000. Bila pelanggan tersebut membayar 900, isi saja uang mukanya 900, lalu kita klik simpan. Nah, di daftar hutang kita atur dulu tanggalnya di Maret. Nah, ini adalah daftar hutang kita pada supplier. Bila pelanggan tersebut ingin membayar, kita klik saja bayar hutang, lalu isi bagian bayar ini sesuai dengan uang muka yang dibayar oleh pelanggan. Nah, apabila sudah, kita bisa klik saja simpan, lalu yes. Nah, bila sudah ada perbedaan yaitu jumlah pembayaran dan di bagian sisa hutang ini. Oke, sudah cukup dan terima kasih sudah menyaksikan video tutorial kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates, and they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way, cause I can see it.